Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami kelompok anak menyampaikan uji makanan tentang karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat atau amonium merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Tujuan uji karbohidrat: mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahan: piring plastik 1 buah, pipet 1 buah, pisang 1 iris kecil, apel 1 iris kecil, nasi 2-3 butir, telur rebus bagian putihnya, tahu putih 1 iris kecil, margarin seujung sendok, biskuit 1 potong kecil, tepung terigu 1 sendok kecil, gula pasir 1 sendok kecil, kentang 1 iris kecil, kalium iodida 0,1 mili. Yang pertama, tetesi 1 persatu bahan makanan 4-3 tetes larutan iodium dalam KL atau lumpur. Perhatikan dan catat perubahannya warna bagian makanan yang ditetesi larutan iodium. Catatlah bahan yang diuji, manakah yang menunjukkan warna ungu setelah ditetesi larutan iodium. Selanjutnya, catat semua hasil pengamatan ke dalam lembar kerja dan buatlah kesimpulan tentang zat-zat makanan yang mengandung amilum. Pertama, pisang. Yang kedua, apel. Tiga, nasi. Tiga, telur. Selanjutnya, tahu putih. Selanjutnya, margarin. Lakukanlah dengan cara uji dengan menggunakan pembatas silver sebagai. Selanjutnya, biskuit. Selanjutnya, tepung terigu. Selanjutnya, gula pasir. Selanjutnya, kentang. Setelah dilakukan penetesan larutan povidon iodium, pisang tidak berubah warna, apel tidak berubah warna, telur rebus putihnya tidak berubah warna, tahu putih tidak berubah warna, gula pasir tidak berubah warna, dan juga margarin tidak berubah warna. Yang berubah warna menjadi biru adalah nasi, tepung terigu, biskuit, dan kentang. Naklik uji lemak. Lemak merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat. Tujuan uji ini mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung alat dan bahan. 1. Piring plastik 1 buah. 2. Pipet 2 buah. 3. Kertas coklat sampul buku ukuran 10 x 10 cm 12 lembar. 4. Lampu senter 1 buah. 5. Lilin 1 buah. 6. Sendok 1 buah. 7. Kemiri 2 butir. 8. Margarin 1 sendok kecil. 9. Wortel 1 buah. 10. Seledri 1 tangkai. 11. Biji jagung kering 1 genggam. 12. Singkong kering 1 iris. 13. Kacang tanah yang dikupas kering 3-5 butir. 14. Pepaya 1 potong kecil. 15. Santan 1-3 sendok teh. 16. Minyak goreng 5 mili. 17. Susu 1-3 sendok teh. 18. Air 5 mili.
kertas coklat sampul buku yang telah dipotong-potong dengan ukuran 10 x 10 cm sebanyak 2. Ambil pipet, isap air dengan pipet dan teteskan di atas salah satu kertas coklat. Ambil pipet lain, isap minyak dengan pipet dan teteskan di atas kertas coklat yang lain. Biarkan kedua pipet ini selama sekitar 10 menit. Sesudah itu, periksa keduanya dengan menghadap cahaya. Setelah 10 menit kita amati di bawah cahaya dan catatlah apa yang terjadi. Mbak. Pertama adalah kemiri, kita gosok-gosokkan ke dalam kertas selama 10 kali. Dan selanjutnya kita amati perubahan yang terjadi pada kertas tersebut. Ya, kemiri mengandung lemak karena kertasnya berubah warna menjadi agak transparan. Setelah dilarutkan, teteskan ke dalam kertas dan lihat apa yang terjadi. Ya, margarin mengandung lemak karena meninggalkan bekas di atas kertas. Ini ada seledri, kita gosok-gosokkan ke dalam kertas dan kita lihat apakah meninggalkan bekas atau tidak. Ya, seledri tidak meninggalkan bekas karena seledri tidak mengandung lemak. Yang selanjutnya ada wortel, kita gosok-gosokkan ke dalam kertas apakah meninggalkan bekas atau tidak, seperti bekas minyak. Ya, wortel tidak meninggalkan bekas seperti bekas minyak karena wortel tidak mengandung lemak. Ya, selanjutnya biji jagung kita gosok-gosokkan ke dalam kertas apakah meninggalkan bekas atau tidak. Ya, biji jagung tidak meninggalkan bekas minyak di atas kertas karena biji jagung tidak mengandung lemak. Singkong kering kita gosokkan di atas kertas dan lihat meninggalkan bekas seperti bekas minyak atau tidak. Ya, ternyata singkong tidak meninggalkan bekas minyak karena singkong tidak memiliki lemak. Kacang tanah kita gosokkan ke atas kertas apakah meninggalkan bekas minyak atau tidak. Ya, kacang tanah tidak meninggalkan bekas minyak karena kacang tanah tidak mengandung lemak. Pepaya kita gosok-gosokkan meninggalkan bekas atau tidak. Ya, pepaya meninggalkan bekas tapi bekas air karena pepaya tidak mengandung lemak. Sudah dua tidak. Ya, santan kita amati. Ya, santan mengandung lemak karena meninggalkan bekas minyak di atas kertas. Yang 10 ada susu. Apakah susu mengandung lemak? Kita lihat. Ya, susu mengandung lemak karena meninggalkan bekas di atas kertas, meninggalkan bekas minyak di atas kertas. Berikutnya, uji makanan yang mengandung protein. Protein adalah zat makanan penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan mengganti bagian sel-sel tubuh yang rusak. Percobaan yaitu mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein. Dan bahan 1, piring plastik 1 buah, 2, pipet 2 buah, 3, ada lilin 1 buah, 4, alas gelas 1 buah, 5, ada cangkir plastik 1 buah, 6, sendok makan 1 buah, 7, korek api 1 dus, 8, jepitan jemuran 1 buah, 9, kertas label, 10, air kapur 10 ml, 11, air 10 ml, 12, gula pasir 1 sendok, 13, putih telur yang telah direbus 1 iris, 14, roti 1 iris kecil, 15, tempe 1 iris kecil, 16, daging ayam 1 iris kecil, 18, tepung sulfat 2 sendok makan, 19, bulu ayam 1 helai, 20 ada seledri 1 batang, dan yang terakhir ada kangkung 1 batang. Lilin dan dirikan di atas alas. Jepitlah bulu ayam dengan jepit jemuran, lalu bakar dan amatilah apa yang terjadi.
Selanjutnya ada seledri. Ke-15 ada tempe. Ke-16 ada daging ayam. Ada kangkung. Selanjutnya tempe. Lalu kita amati bau yang timbul dari ayam yang sudah dibakar tersebut. Ya. Selanjutnya daging ayam. Larutkan 2 sendok tembaga sulfat ke dalam 1 gelas air. Jangan lupa kita aduk-aduk. Ini adalah bahan makanan yang akan diuji dengan tembaga sulfat. Ada daging ayam, gula, tempe, roti, dan tepung terigu. Kita teteskan air kapur ke masing-masing bahan. Selanjutnya kita akan Selanjutnya kita akan teteskan larutan tembaga sulfat ke dalam bahan-bahan tersebut. Yang pertama adalah tepung terigu. Yang kedua ada tempe. Yang ketiga ada roti. Yang keempat ada gula. Dan yang terakhir ada ayam. Setelah kita tetesi, kita amati apa yang akan terjadi kepada bahan tersebut. Demikianlah video kami tentang praktek uji karbohidrat, uji lemak, dan uji protein. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.